Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa ilmu lingkungan. Kali ini kita akan belajar tentang ekologi perairan payau ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang beberapa stratifikasi vertikal air laut. Kita juga sudah belajar tentang lahan gambut. Dan sekarang kita belajar tentang ekologi perairan payau. Nah, ekosistem perairan payau atau disebut dengan estuari. Jadi mungkin kalian juga sudah pernah atau sudah mengenal tentang perairan payau ya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi tentang perairan payau. Nah, ekosistem perairan payau merupakan suatu zona peralihan air tawar dengan air laut, di mana organismenya yang tumbuh didominasi oleh vegetasi hutan mangrove. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan lebih membahas lagi tentang vegetasi hutan mangrove. Untuk estuaria atau payau, menurut definisi Pritchard 1967 adalah suatu badan air setengah tertutup yang berhubungan langsung dengan laut terbuka, dipengaruhi oleh gerakan pasang surut, di mana air laut bercampur dengan air tawar dari buangan air daratan. Contohnya yakni muara sungai, teluk pantai, rawa pasang surut, dan badan air di balik pantai. Nah, jika kadar garam yang dikandung dalam 1 liter air adalah antara 0,5 sampai dengan 30 gram, maka air ini disebut dengan air payau. Sedangkan jika lebih disebut dengan air asin. Nah, nanti ketika kalian akan mengamati atau mengambil sampel air, jika kadar garamnya lebih dari 30 gram, maka disebut dengan air asin. Untuk selanjutnya, kita akan mengetahui ciri-ciri perairan estuari, di mana ciri ekosistem perairan estuari adalah arus yang tenang, waktu tinggal air yang lama, adanya stratifikasi suhu, oksigen terlarut lebih rendah dari peraliran mengalir, dan tidak ada adaptasi khusus dari organisme penghuninya. Dari hal tersebut terlihat bahwa suhu adalah faktor pengontrol yang mempengaruhi aktivitas metabolisme dalam rantai makanan. Berikutnya cahaya. Cahaya merupakan faktor abiotik yang sangat menentukan laju produktivitas primer perairan. Cahaya matahari merupakan faktor pembatas yang cepat memudar karena kedalaman dan kekeruhannya. Ini menurut Boy 1982. Nah, untuk ekosistem perairan payau memiliki salinitas yang berada di antara salinitas air laut dan salinitas air tawar. Salinitas pada perairan payau tidak bisa ditebak dikarenakan salinitas perairan payau sangat fluktuatif. Nah, perubahan ini disebabkan oleh proses biologis yang terjadi di dalam perairan tersebut, serta adanya interaksi antara perairan tambak dengan lingkungan sekitarnya. Nah, pada umumnya, perubahan-perubahan yang terjadi pada perairan estuari dipengaruhi oleh dua macam ekosistem yang berbeda, yaitu ekosistem air laut dan ekosistem air tawar. Telah disebutkan tadi ke depan bahwa memang ekosistem estuari adalah perbatasan antara ekosistem laut dan ekosistem tawar. Kombinasi pengaruh air laut dan air tawar akan menghasilkan suatu komunitas yang khas dengan lingkungan yang bervariasi, antara lain, yang pertama, tempat bertemunya arus air tawar dengan arus pasang surut, yang berlawanan menyebabkan suatu pengaruh yang kuat pada sedimentasi, pencampuran air, dan ciri-ciri fisika lainnya, serta membawa pengaruh besar pada biotanya. Yang kedua, pencampuran kedua macam air tersebut, yakni pada air laut dan air tawar, menghasilkan suatu sifat fisika lingkungan khusus yang tidak sama dengan sifat air sungai maupun sifat air laut. Yang ketiga, perubahan yang terjadi akibat adanya pasang surut mengharuskan komunitas mengadakan penyesuaian secara fisiologis dengan lingkungan sekelilingnya. Yang keempat, tingkat kadar garam di daerah estuaria tergantung pada pasang surut air laut, banyaknya aliran air tawar dan arus lainnya, serta topografi daerah estuaria tersebut. Nah, berikut adalah bentuk-bentuk estuaria, ada 3. Yang pertama ada yang bentuk kerucut, yang A, dengan gambar seperti itu, bentuk kerucut. Yang kedua adalah kipas, ya, menyerupai seperti kipas, dengan simbol B. Yang ketiga adalah berbentuk teluk, ya, seperti bentuk C. Bisa kita lihat gambar realnya di lapangan pada slide selanjutnya. Berikut merupakan contoh real di lapangan kondisi bentuk estuari, yakni ada yang kerucut, yang sebelah kiri ada yang berbentuk kipas, yang tengah dan yang C berbentuk teluk.
Berikut adalah tampilan nyata bentuk-bentuk estuari. Tipe-tipe estuaria. Yang pertama, penggolongan estuaria berdasarkan pencampuran air. Yang kedua, penggolongan estuaria berdasarkan topografi. Yang ketiga, penggolongan estuaria berdasarkan distribusi salinitas. Untuk tipe estuaria menurut penggolongan pencampuran air, yang pertama ada estuaria positif. Adalah perairan di mana jumlah air tawar yang masuk lebih besar daripada penguapan air laut. Maka air tawar berada di atas air laut sehingga menimbulkan pergerakan air laut ke atas mengikuti pola pencampuran air tawar dan air laut. Hal ini terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Yang kedua ada estuaria negatif, adalah perairan yang memiliki penguapan air laut lebih besar daripada pemasukan air tawar, sehingga menimbulkan pergerakan air laut dari atas ke bawah. Hal ini terjadi pada bulan April sampai Agustus. Nah, untuk estuaria netral adalah perairan yang mengalami pencampuran air karena adanya penghadangan air laut terhadap air tawar yang datang. Hal ini terjadi pada bulan Maret dan bulan September. Berdasarkan dari pola pencampuran airnya, kita juga dapat mengenal secara umum 3 model estuari yang terbentuk. Nah, dengan catatan ini sangat dipengaruhi oleh sirkulasi air, topografi, kedalaman, dan pola pasang surut karena dorongan dari volume air akan sangat berbeda, khususnya yang bersumber dari air sungai. Pola tersebut adalah, yang pertama, ada pola pencampuran dengan dominasi air laut. Yang kedua, ada pola pencampuran merata antara air laut dan air sungai. Yang ketiga adalah pola pencampuran tidak merata. Pola pencampuran yang pertama adalah pola dengan dominasi air laut atau disebut dengan estuaria berstratifikasi sempurna atau nyata atau estuaria baji garam yang dicirikan oleh adanya batasan yang jelas antara air tawar dan air laut atau asin. Kalian bisa melihat pada gambar di bawah ini. Nah, pola ini ditandai dengan desakan dari air laut pada lapisan bawah permukaan air saat terjadi pertemuan antara air sungai dan air laut. Kita akan mudah membedakan salinitas air dari estuari ini yang sangat berbeda antara lapisan atas air dengan salinitas yang lebih rendah dibanding lapisan bawah yang lebih tinggi. B. Pola kedua adalah pola percampuran merata antara air laut dan air sungai. Dikenal juga sebagai estuaria campuran sempurna atau estuaria homogen vertikal. Pada gambar di bawah ini, kalian bisa menyimak pola ini ditandai dengan bercampur secara merata antara air laut dan air tawar, hingga tidak terbentuk stratifikasi secara vertikal, yang dapat terjadi karena adanya turbulensi yang berlangsung secara berkala oleh aksi pasang surut. Namun, stratifikasinya dapat secara horizontal yang derajat salinitasnya akan meningkat pada daerah dekat laut. Bisa dilihat ya, yang dekat dengan laut akan semakin tinggi per ppm-nya. Dari sungai menuju ke laut 5 per mil, 10 per mil, 15 per mil, 20 per mil, 25 per mil, sampai dengan 30 per mil. Pola yang terakhir yakni pola yang ketiga adalah pola percampuran tidak merata dan dikenal sebagai estuaria berstratifikasi sebagian atau parsial. Dari gambar di bawah ini, kita bisa melihat pola ini akan sangat labil atau sangat tergantung desakan air sungai dan air laut. Pada pola ini terjadi percampuran air laut yang tidak merata hingga hampir tidak terbentuk stratifikasi salinitas baik itu secara horizontal maupun secara vertikal. Di antara ketiga pola di atas, pada beberapa daerah estuari yang mempunyai topografi unik, kadang terjadi pola tersendiri yang lebih unik. Nah, pola ini cenderung ada jika pada daerah muara sungai tersebut mempunyai topografi dengan bentukan yang menonjol membentuk semacam lekukan pada dasar estuari, seperti gambar di bawah ini ya. Adanya semacam tonjolan permukaan yang mencuat ini dapat menstagnan lapisan air pada dasar perairan hingga terjadi stratifikasi salinitas secara vertikal. Nah, pola ini menghambat turbulensi dasar yang hingga salinitas dasar perairan cenderung tetap dengan salinitas yang lebih tinggi.
Untuk tipe estuaria kedua, yakni penggolongan estuaria berdasarkan topografi. Yang pertama ada barbed estuaries, yaitu estuaria yang hubungannya dengan laut lepas dibatasi dengan timbunan atau palung pasir, yang biasanya berbentuk lonjong sejajar pantai. Ya, kedalaman estuaria ini biasanya dangkal, hanya beberapa meter saja, dan sering mempunyai goba atau laguna ekstensif, serta jalan keluar air di mulut estuaria yang sangat dangkal. Nah, tipe ini banyak dijumpai di daerah tropis atau daerah-daerah yang pantainya aktif menerima endapan sedimen. Lalu ada juga estuaria yang dihasilkan oleh proses tektonik, seperti patahan atau tenggelamnya permukaan tanah yang memungkinkan terjadinya aliran air tawar. Lanjutan, penggolongan estuaria berdasarkan topografi. Ada Drought River Valley, yaitu tipe estuaria yang berbentuk lembah. Banyak dijumpai di daerah temperate. Kedalaman estuaria umumnya relatif dalam, biasanya mencapai sekitar 30 meter. Masukan air tawar dari sungai relatif kecil dibandingkan dengan volume air laut ketika pasang. Selanjutnya ada estuaria yang berbentuk fjord, yaitu profil lembahnya berbentuk huruf U, seperti halnya Drought River Valley. Estuary fjord ini juga banyak dijumpai di daerah temperate dan terbentuk akibat pelelehan gunung es atau glasier ketika zaman Pleistocene. Di mulut estuaria biasanya terdapat sill atau dataran lembah yang mencuat, sehingga perairan di bagian tersebut cukup dangkal. Sedangkan kedalaman lembah atau water basin di bawah sill sangat dalam, bisa mencapai sekitar 300-400 meter. Bahkan ada yang mencapai 800 meter. Masukan air tawar dari sungai relatif besar dibandingkan dengan volume air laut ketika pasang. Sedangkan yang keluar dari sungai dibandingkan dengan total volume fjord relatif kecil. Tipe estuaria yang ketiga, yakni penggolongan estuaria berdasarkan distribusi salinitas. Ada the highly stratified estuary atau salt wedges estuary, yakni air laut masuk ke sungai seperti taji atau menukik ke dasar, sedangkan air tawar menuju ke laut melalui permukaan air laut yang masuk. Nah, ketika pencampuran selesai, maka terbentuklah strata atau lapisan air, yang mana bagian bawah air adalah air laut. Kemudian ada juga the highly stratified estuary atau fjord tipe. Estuaria ini pada prinsipnya sama dengan tipe estuaria sebelumnya atau salt wedges estuary, kecuali adanya sill di mulut fjord sehingga arus pasang lebih ketat. Nah, air tawar secara terus-menerus keluar melalui permukaan, tetapi penggantian arus pasang mungkin hanya terjadi tahunan dan tidak menentu, sehingga kondisi oksigen terlalu di dekat dasar fjord biasanya. Lanjutan, 3. Penggolongan estuaria berdasarkan distribusi salinitas. Ada partially mixed estuary, yakni estuaria ini dicirikan dengan efisiensi pertukaran air asin dan air tawar. Permukaan air tidak begitu asin dibandingkan bagian dasar perairan. Pencampuran air masuk dari dasar perairan dan keluar melalui permukaan terjadi di sepanjang estuaria. Lalu juga ada the vertically homogeneous estuary, yakni pada estuaria ini arus pasang sangat kuat dibandingkan dengan aliran sungai yang masuk ke estuaria, sehingga pencampuran vertikal menjadi intensif dan membuat salinitas di estuaria secara vertikal dari dasar ke permukaan homogen. Beberapa sifat fisik penting pada estuaria ada 5. Yang pertama, salinitas. Yang kedua, substrat. Yang ketiga, kekeruhan. Yang keempat, oksigen. Yang kelima adalah menyimpan zat hara. Yang pertama adalah salinitas. Fluktuasi salinitas pada daerah estuaria akan sangat bergantung pada musim, topografi estuaria, pasang surut, dan jumlah air tawar yang masuk. Daerah yang perbedaan pasang surutnya cukup besar akan memiliki fluktuasi salinitas yang maksimum. Selain itu, gaya Coriolis akibat rotasi bumi berpengaruh terhadap membeloknya aliran air laut di belahan bumi utara dan selatan, yang juga berdampak pada penyebaran salinitas pada daerah estuaria.
Perubahan salinitas musiman di estuaria merupakan akibat perubahan penguapan musiman dan atau perubahan aliran air tawar musiman. Daerah di mana debit air tawar berkurang karena musim kering, salinitas tertinggi bisa diperoleh lebih jauh ke arah hulu. Ketika debit air tawar mulai naik, gradien salinitas bergeser ke hilir ke arah mulut estuaria. Oleh karena itu, pada berbagai musim, suatu titik tertentu di estuaria dapat mengalami salinitas yang berbeda-beda. Sifat fisik penting estuaria yang kedua adalah substrat. Daerah estuaria sebagian besar didominasi oleh substrat berlumpur yang dibawa oleh air laut maupun air tawar. Perubahan salinitas musiman di estuaria merupakan akibat perubahan penguapan musiman dan atau perubahan aliran air tawar musiman. Daerah di mana debit air tawar berkurang karena musim kering, salinitas tertinggi bisa diperoleh lebih jauh ke arah hulu. Ketika debit air tawar mulai naik, gradien salinitas bergeser ke hilir ke arah mulut estuaria. Oleh karena itu, pada berbagai musim, suatu titik tertentu di estuaria dapat mengalami salinitas yang berbeda-beda. Di daratan, pengendapan atau sedimentasi partikel bergantung pada arus dan ukuran partikel. Partikel yang lebih besar mengendap lebih cepat. Oleh karena itu, substrat pada tempat yang arusnya kuat akan menjadi kasar atau berisi pasir atau kerikil. Di antara partikel yang mengendap di estuaria kebanyakan bersifat organik, sehingga sangat kaya akan bahan organik yang dapat menjadi cadangan makanan yang besar bagi organisme estuaria. Sifat fisik estuaria yang ketiga adalah kekeruhan. Kekeruhan tertinggi terjadi pada saat aliran sungai maksimum. Pengaruh ekologi utama dari kekeruhan yaitu penurunan penetrasi cahaya. Hal ini akan berdampak pada menurunnya fotosintesis fitoplankton dan tumbuhan bentik yang berakibat menurunnya produktivitas. Yang keempat adalah oksigen. Masuknya air tawar dan air laut secara teratur ke dalam estuaria bersama-sama dengan mengaduknya dan pencampuran oksigen oleh angin, membawa oksigen yang cukup dalam kolom air. Karena kelarutan oksigen dalam air berkurang dengan naiknya suhu dan salinitas. Jumlah oksigen dalam air akan bervariasi sesuai dengan variasi parameter tersebut di atas. Sifat fisik penting estuaria yang kelima adalah penyimpanan zat hara. Peranan estuaria sebagai menyimpan zat hara sangat besar. Seperti pohon mangrove dan lamun serta ganggang lainnya dapat mengkonversi zat hara dan penyimpanannya sebagai bahan organik yang akan digunakan kemudian oleh organisme hewani. Komposisi biota estuaria. Fauna estuaria. Di estuaria terdapat 3 komponen fauna, yaitu fauna laut, fauna air tawar, dan fauna payau. Yang pertama, komponen fauna yang terbesar adalah fauna air laut, yaitu hewan stenohalin yang terbatas kemampuannya dalam mentolerir perubahan salinitas, umumnya lebih dari 30 per mil, dan hewan eurihalin yang mempunyai kemampuan untuk mentolerir berbagai perubahan penurunan salinitas di bawah 30 per mil. Spesies semacam ini mampu menembus hulu estuaria dengan kejauhan bervariasi. Kebanyakan dapat mentolerir salinitas sampai dengan 15 per mil. Lanjutan fauna estuaria. Yang kedua adalah komponen fauna air payau terdiri dari spesies organisme yang hidup di pertengahan daerah estuaria pada salinitas antara 5-30 per mil. Spesies-spesies ini tidak ditemukan pada perairan tawar maupun laut seperti Polychaeta atau disebut Nereis sp, tiram, Crassostrea sp, Ostrea sp, udang, Paleomonetes sp, dan sebagainya. Yang ketiga, komponen fauna air tawar terdiri dari hewan yang tidak mampu mentolerir salinitas di atas 5 per mil dan hanya terbatas pada bagian hulu estuaria. Komposisi biota estuaria selanjutnya adalah flora estuaria. Estuaria juga miskin akan flora. Hampir semua bagian estuaria yang terus-menerus terendam terdiri dari substrat lumpur dan tidak cocok untuk melekatnya makroalga.
Tambahan pula, air yang sangat keruh membatasi tembus cahaya hanya sampai ke lapisan atas yang dangkal. Dengan demikian, lapisan bawah estuaria seringkali tanpa tumbuhan yang hidup. Lapisan atas dan zona intertidal mempunyai jumlah tumbuhan yang terbatas. Di daerah hilir estuaria dan di bawah tingkat pasang surut rata-rata mungkin terdapat padang rumput-rumputan laut ini dibahas sebagian komunitas subtidal. Lanjutan pada flora estuaria. Nah, dataran lumpur intertidal ditumbuhi oleh sejumlah kecil spesies alga hijau. Alga hijau ini bersifat musiman, melimpah pada suatu musim dan tidak tampak di musim yang lain. Dataran lumpur estuaria seringkali banyak mengandung flora diatom. Kenyataannya, sebagaimana dikemukakan oleh Lancet 1967, diatom bentik lebih melimpah di estuaria daripada kerabatnya yang hidup sebagai planktonik. Perairan estuaria yang sangat keruh berarti bahwa sebegitu jauh vegetasi dominan dalam artian biomasa adalah tumbuh emergen. Tumbuhan ini pada umumnya merupakan tumbuhan berbunga, berumur panjang yang menancap akarnya di daerah intertidal, bagian atas, dan membentuk komunitas khas rawa asin atau salt marsh yang memagari estuaria di seluruh daerah beriklim sedang di dunia. Genera yang dominan adalah Spatina dan Salicornia. Komponen biota estuaria yang terakhir, yakni komponen terakhir yang patut disebut adalah bakteri. Baik air maupun lumpur estuaria sangat kaya akan bakteri karena banyaknya bahan organik yang harus diuraikan. Perairan estuaria telah diperlihatkan oleh Zobel dan Feldham 1942, ratusan kali lebih banyak mengandung bakteri daripada air laut, dan lapisan atas lumpur mengandung 1000 kali lebih banyak bakteri daripada air di atasnya. Fungsi ekologis estuaria yang pertama, sumber zat hara dan bahan organik yang diangkut lewat sirkulasi pasang surut atau tidal circulation. Yang kedua, penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan seperti ikan, udang, dan lain sebagainya, yang bergantung pada estuaria sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makanan atau feeding ground. Nah, yang ketiga, tempat untuk bereproduksi dan atau tempat tumbuh besar atau nursery ground, terutama bagi sejumlah spesies ikan dan udang. Fungsi dan manfaat ekonomis estuaria. Yang pertama, sumber bahan makanan atau protein, tempat pemukiman, tempat penangkapan dan budidaya sumber daya ikan, pelabuhan dan kawasan industri, dan juga menjadi jalur transportasi ataupun rekreasi.